Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, semoga teman-teman di sana dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih teman-teman udah jam 7 pas kalian sudah join di Zoom ini pagi-pagi hari Senin jam pertama. Insya Allah selama 1 semester ke depan teman-teman akan belajar terkait dengan perpindahan panas begitu bersama saya. Terkait dengan materi pada pagi hari ini adalah kontrak belajar dulu ya, kemudian ada sedikit materi pengantar begitu terkait dengan apa saja jenis-jenis perpindahan panas yang sepertinya mungkin teman-teman di sini kelas A sudah familiar begitu. Nah, nanti apa saja yang akan mungkin kita pelajari lebih lanjut akan saya jelaskan pada kesempatan pertemuan pagi hari ini. Begitu, Dek. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, ini sudah 34 yang bergabung. Sebelum saya mulai materinya, teman-teman nanti mungkin ada beberapa yang saya random untuk saya minta jadi co-host. Jadi kalau semisal nanti ada notifikasi untuk mengadmit teman-teman yang lain untuk masuk, nanti tolong silahkan diadmit ya. Sebentar, Dik. Kemudian ini Oke, sudah ada beberapa yang saya minta. Kita lanjutkan teman-teman. Terkait dengan kontrak belajar, seperti halnya teman-teman sudah 4 semester ya untuk mempelajari terkait dengan kontrak belajar. Insya Allah mungkin kalian yang teman-teman 2019 yang sudah di sini, mungkin baru ketemu saya di mata kuliah perpan ini, jadi sebelum-sebelumnya mungkin belum ketemu saya, jadi saya perkenalkan diri dulu, nanti teman-teman bisa manggil saya Bu Ajeng. Ini adalah kontak saya, Dek, nanti silahkan teman-teman bisa kontak via email atau via WhatsApp, jikalau mungkin nanti ada beberapa komponen dari kuliah perpan yang mungkin teman-teman masih belum paham, silahkan nanti bisa bertanya langsung atau mungkin bisa share di Google Classroom. Kemudian teman-teman yang sudah bergabung di sini 36 orang, jika ada yang belum bergabung di Classroom nanti bisa menghubungi saya, karena kemarin memang Pak Arief menyampaikan ke prodi begitu ya, ke dosen prodi, bahwa ada mungkin beberapa yang ketinggalan begitu, ada beberapa yang ketinggalan untuk join di Classroom. Nanti bagi teman-teman yang tahu siapa saja yang belum mengikuti di Classroom, nanti bisa sampaikan ke saya untuk saya invite begitu. Oke, Dek, terkait dengan kontrak belajar, sepertinya karena insya Allah untuk semester ganjil ini, teman-teman, mungkin kalian sudah lihat di kalender akademik begitu ya, bahwa kita akan kuliah selama 10, insya Allah 10, sebentar, 11 minggu aktif begitu ya, 11 minggu aktif di situ. Jadi nanti kuliahnya itu nanti cuma hanya 11 minggu aktif begitu teman-teman, yang nanti terdiri dari 5 pertemuan di sebelum UTS begitu, sebelum UTS, dan nanti ada 6 di sebelum UAS begitu, yang sebelum UAS. Sehingga padahal idealnya kan kuliah kalau semisal 1 semester full kan pertemuannya kan cacahnya 14 ya teman-teman, karena di semester ganjil ini dimampatkan begitu, maka sebelum UTS nanti ada 5 sesi yang sinkron dan ada nanti 2 yang asinkron. Yang jelas
akan saya sampaikan secara asinkron. Nah, 5 ini nanti bisa sinkron, bisa asinkron, tergantung nanti ke depannya seperti apa. Saya akan update terus ya teman-teman di Google Classroom. Dan begitu pula setelah UTS. Jadi setelah UTS sebelum UAS, sesuai dengan kalender akademik, ini nanti ada 6 minggu aktif begitu. Sehingga di sini ada 1 sesi asinkron yang sifatnya wajib. Saya berencana bahwa sesi asinkron ini nanti adalah sistemnya penugasan, sehingga pada saat materi-materi yang yang vital begitu, yang krusial berkaitan dengan perpindahan panas, saya sebisa mungkin akan menyampaikan itu secara sinkron begitu Dek, biar nanti saya bisa mengukur begitu bahwa sampai sejauh mana teman-teman bisa paham, karena kalau sesi sinkron kan teman-teman akan bisa menanyakan secara langsung bagian mana yang mungkin teman-teman belum paham begitu. Jadi di sesi sinkron nanti insya Allah akan ada penugasan di saya, dan alhamdulillah di perpindahan panas ini dosennya bukan tim teaching ya, Dik. Jadi ada beberapa sekarang mulai TA 2021-2022 ada beberapa mata kuliah yang tim teaching. Jadi mungkin teman-teman 2019 di sini mungkin agak bertanya-tanya, mungkin ada satu mata kuliah begitu. Mungkin ada satu mata kuliah yang teman-teman ambil totalnya semisal 3 SKS kok hanya 2 SKS gitu ya, hanya 2 SKS, atau mungkin ada 2 dosen yang diajar. Nah, itu nanti namanya adalah tim teaching, sehingga ada jatah dosen A nanti ngajar berapa minggu, kemudian dosen B ngajar berapa minggu, seperti itu tuh nanti ada beberapa tim teaching sudah mulai digerakkan di Tekim begitu Dik. Tapi alhamdulillah di Perpan ini dosennya tunggal, jadi insya Allah saya akan membersamai teman-teman dari awal sampai selesai itu ya, untuk minggu pertama sampai minggu ke-14. Kita skip dulu terkait dengan silabus karena lumayan cukup banyak nanti materinya. Di Perpan, teman-teman, terkait dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, nanti insya Allah ini sebenarnya tabel ini sudah saya turunkan dari SAP. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya di SAP apa yang akan teman-teman pelajari di Perpan. Jadi di Perpan akan ada 4 CPMK begitu, 4 CPMK yang nanti akan saya ukur, walaupun memang nanti teman-teman 2019 nilainya tidak diukur secara per CPMK begitu, tidak diukur per CPMK, tidak kayak teman-teman 2020 ataupun 2021. Oke, teman-teman yang di sini, kalau semisal nanti suara saya hilang, nanti bisa dinotifikasi ya, Dik, karena memang agak kurang stabil ini di rumah. Oke, jadi ini adalah, saya ulangi, ini adalah CPMK Perpan, dan secara umum berdasarkan bahan kajiannya, teman-teman akan di breakdown menjadi 4 CPMK. Yang pertama, ini adalah setelah teman-teman mempelajari Perpan, teman-teman diharapkan untuk bisa memahami fundamental atau teori dasar berkaitan dengan perpindahan panas. Jadi untuk meninjau atau untuk memenuhi CPMK yang pertama, maka bahan kajiannya insya Allah akan kita bahas hari ini, yaitu terkait dengan hukum termodinamika pertama dan jenis-jenis panas. Jadi nanti insya Allah saya akan jelaskan apa saja jenis-jenis panas dan apa saja mungkin persamaan-persamaan yang relate di 3 jenis perpindahan panas ini. Itu ini nanti asesmennya insya Allah akan berupa penugasan individu, 10% nanti bobot untuk CPMK 1 adalah memboboti 10% dari nilai akhir begitu ya, 10% dari nilai akhir dengan bobot 50% penugasan individu dan kemudian 50% untuk UTS. Jadi insya Allah ada terkait dengan jenis-jenis panas ini nanti ada satu soal di UTS juga begitu teman-teman. Itu untuk CPMK 1. Kemudian untuk CPMK yang kedua, nah ini sudah langsung membreakdown detail begitu ya, lebih rinci terkait dengan jenis-jenis perpindahan panasnya. Jadi jenis-jenis perpindahan panas kan sebetulnya ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah di Perpan ini yang banyak
detailnya itu adalah konduksi dan konveksi, sehingga di CPMK yang kedua ini nanti harapannya teman-teman bisa memahami perpindahan panas secara konduksi. Nah, terkait dengan perpindahan panas secara konduksi ini ada beberapa jenis persamaan yang nanti diturunkan dari persamaan awalnya begitu. Nah, persamaan awal konduksi ini nanti diturunkan dari menjadi berbagai macam jenis kasus begitu. Nah, itu nanti kita akan breakdown di bahan kajiannya. Jadi konduksi nanti kita akan pelajari seperti apa jika persamaannya seperti apa jika proses konduksi ini terjadi di bidang datar, di bidang silinder, dan di bola begitu. Dan ini nanti juga kita akan cek seperti apa jika dia steady state ataupun unsteady state. Selain itu juga ada steady state di bidang yang bukan 2 dimensi tapi 3 dimensi seperti panel datar yang nanti kita akan susun seri ataupun paralel. Nah ini seperti apa Bu, kok kayaknya horor banget Bu, susah? Sepertinya enggak deh, karena persamaannya cukup menurunkan dari persamaan umumnya persamaan konduksi. Nanti teman-teman akan dekati dengan berbagai macam batasan, kemudian berbagai macam kasus yang diketahui begitu. Jadi insya Allah tidak terlalu susah di sini, tapi memang banyak begitu ya, banyak kasusnya begitu dari jenis-jenis alirannya dan kemudian jenis-jenis bidangnya. Itu untuk konduksi. Nah, karena memang konduksi ini nanti bahan kajiannya lumayan cukup banyak, sehingga prosentase untuk dia memenuhi nilai akhir teman-teman akan yang paling tinggi begitu, sebesar 40%, dan ini nanti akan berupa penugasan individu dan UTS. Jadi nanti ada soal UTS dan ada beberapa tugas yang akan saya sampaikan berkaitan dengan perpindahan panas secara konduksi. Itu. Kemudian CPMK yang ketiga adalah 2 jenis sisanya dari jenis perpindahan panas, yaitu konveksi dan radiasi. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan dan nanti teman-teman akan kita kenalkan bersama terkait dengan jenis-jenis konveksi, yaitu konveksi natural dan paksaan, dan bagaimana persamaan-persamaan yang kita bisa dekati untuk memecahkan laju perpindahan panasnya. Begitu. Selain itu juga ada radiasi. Nah, di sini terkait dengan konveksi tidak terlalu besar untuk cover nilai akhir, teman-teman. Jadi nanti insya Allah sama dengan yang terakhir, yaitu nanti 20% untuk nilai akhir. Sedangkan CPMK yang keempat, nah ini nanti adalah inti dari perpan, yaitu teman-teman bisa merancang heat exchanger. Nah, untuk perpan, kita akan merancang satu heat exchanger, satu fase, begitu ya. Seperti yang mungkin teman-teman sudah mempelajari di ATK 1 dan ATK 2, bahwa HE itu kan ada 2 fase, ya, ada 2 jenis maksud saya, yaitu satu fase dan kemudian ada yang 2 fase. Maksudnya apa pun kalau satu fase berarti kan dia hanya berjalan pada satu fase yang sama. Jadi semisal dari cair ya tetap keluarnya cair, inputnya gas, keluarnya gas begitu. Jadi itu satu fase, sedangkan kalau 2 fase ada yang yaitu outputannya nanti 2. Jadi semisal inputnya cair, maka keluarnya nanti adalah gas begitu. Atau kebalikannya, di inputnya gas, masuknya inputnya gas, keluarannya nanti cair. Jadi kalau seperti itu, jenis satu fase nanti ada heater, kemudian ada cooler, dan kemudian untuk 2 fase nanti adalah ada kondensor, dan kemudian ada vaporizer begitu ya, dan kawan-kawannya. Insya Allah nanti kalau berbicara terkait dengan SAP perpan, yang akan saya berikan contoh adalah untuk satu HE satu fase begitu ya. Nanti bisa heater atau cooler, kita akan cek di kasus paling terakhir. Nanti di 2 fase teman-teman bisa dapatkan contoh perancangannya di mata kuliah PAP atau perancangan alat proses begitu. Semoga waktunya cukup juga deh, nanti saya akan kenalkan juga seperti apa merancang HE untuk yang di 2 fase. Pada dasarnya perancangannya sama teman-teman, hanya yang membedakan nanti adalah neraca panasnya. Seperti ini nanti, itulah kenapa perpan teman-teman ambil di semester 5, karena semester 3 dan 4 teman-teman sudah mempelajari ATK 1 dan ATK 2 begitu. Sehingga memang
di cover begitu ya untuk ilmu di perancangan HE ini di ATK 1 dan di ATK 2 begitu teman-teman. Jadi seperti ini insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari dari awal yaitu konduksi, jadi seperti apa jenis-jenis konduksi di berbagai bidang dan di berbagai kasus, kemudian seperti apa jenis-jenis konveksi dan radiasi, dan terakhir kita akan belajar seperti apa merancang heat exchanger begitu. Urut-urutannya, algoritmanya nanti seperti apa kita akan jelaskan di minggu terakhir. Insya Allah seperti itu. Kemudian sekali lagi persentasenya adalah seperti ini, jadi 10%, 40%, 20%, dan 20%. Sehingga ini kalau kita total ada 50 dan 40 di sini, sehingga 10%-nya nanti adalah presensi. Begitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman di sini karena kurikulum 2010 masih menghitung presensi sebagai bagian dari penilaian nilai akhir, maka saya harap teman-teman perpan kelas A yang di kelas saya setidaknya ada 75% ya untuk hadir. Nah, terkait dengan presensi sinkron, biasanya nanti saya akan sampaikan di akhir sebelum sesi kuliahnya selesai, sehingga saya maklum sih karena kita hari Senin di jam 7 lagi, dari pertama jam pertama. Jadi kalau semisal besok qadarullah teman-teman mungkin ketinggalan karena mungkin saya akan sering on time begitu karena lumayan materinya lumayan cukup banyak begitu. Nanti kalau semisal teman-teman ketinggalan, kalian nanti bisa review kembali penjelasannya. Insya Allah nanti semua mata kuliah ini yang ini saya akan record dan nanti saya akan upload di YouTube untuk nanti teman-teman bisa review kembali begitu. Insya Allah itu untuk kontrak teman-teman. Jadi terkait dengan kontrak ini adalah peraturan secara normatif begitu, bahwa saya minta teman-teman bisa mengikuti kuliah ini baik nanti secara sinkron ataupun asinkron dengan baik, dan saya juga berharap teman-teman bisa mengerjakan tugas yang saya berikan, karena tugas ini tidak semata-mata hanya untuk nilai saja begitu, karena tugas ini juga dapat mengukur kepemahaman teman-teman terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan gitu deh. Jadi insya Allah seperti itu. Untuk sinkron dan asinkron sama halnya seperti kuliah saya yang kemarin. Kalau sinkron insya Allah saya pakai Zoom, sedangkan kalau asinkron biasanya nanti saya akan upload tugasnya di Google Classroom, insya Allah seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah materinya, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa 100% itu terdiri dari 4 CPMK dan ditambah presensi, begitu 10%. Oke, insya Allah seperti itu Dek, terkait dengan kontrak belajar. Sepertinya tidak ada tambahan lagi dari saya. Nah ini adalah mengingatkan kembali begitu bahwa A di UII khususnya di FTI masih belum naik begitu standarnya, jadi masih 80 poin. Jadi ini adalah NA untuk teman-teman dapatkan A adalah 80 begitu. Dan seperti mata kuliah saya sebelumnya bagi teman-teman 2019 yang sudah bergabung, insya Allah untuk penguploadan nilai nanti akan saya sampaikan di H-1 atau H-2 sebelum saya di deadline untuk mengupload di NKMD. Jadi nanti teman-teman insya Allah ada waktu-waktu untuk melakukan komplain jika semisal ada beberapa nilai yang teman-teman merasa sudah ngerjakan tugasnya tapi kok belum saya nilai begitu ya. Nanti teman-teman bisa insya Allah bisa mengkomplain itu terkait dengan sistem penilaian. Dan ini adalah referensi yang akan saya gunakan dan Budiah pakai begitu. Jadi untuk proses penurunan persamaan di konduksi, di konveksi, dan di radiasi, teman-teman nanti kita akan pakai cengel ya, cengel heat transfer a practical approach. Jadi ini adalah memang kitabnya perpan begitu. Semua tekim se-Indonesia kayaknya yang bakalan pakai ini, pakai bukunya cengel ya untuk penurunan persamaan baik itu di konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan untuk teran ini nanti insya Allah akan kita gunakan pada saat di bagian bahan kajian yang terakhir terkait dengan perancangan algoritma perpindahan panas. Nanti insya Allah di Karen ini nanti ada contoh
contoh algoritmanya, nanti teman-teman, saya merekomendasikan teman-teman punya ya soft file-nya ataupun hard file-nya, malah lebih bagus, karena Karen ini nanti masih berguna banget sampai kalian nanti merancang TA begitu, merancang alat proses, karena kan HE nggak mungkin teman-teman TA besok nggak ngerancang HE begitu ya. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman 2019 di kelas A ini bisa punya soft file-nya lah minimal ya untuk di bukunya Cengel dan bukunya Karen seperti itu. Oke, insya Allah itu teman-teman untuk terkait dengan kontrak belajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, insya Allah semua materinya sudah saya sampaikan ya. Baik, jangan khawatir, saya akan upload juga materi ini di Classroom sekalian dengan SAP-nya. Nanti habis itu kita akan biar teman-teman bisa review kembali gitu. Oke. Baik, kalau nggak ada nggak ada yang ditanya, nanti bisa sambil raise hand atau nanti bisa interupsi saya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar perpindahan panas. Nah, di sini kayaknya saya akan menyampaikan dasar-dasarnya aja sih, Dik. Jadi seperti apa? Jadi kayak pre-review begitu. Pre-review apa saja yang akan teman-teman pelajari dari awal sampai akhir terkait dengan perpindahan panas konduksi sampai radiasi. Ini adalah dasar-dasar persamaan umumnya yang nanti kita akan siap-siap turunkan begitu. Yang akan siap-siap kita turunkan di minggu-minggu selanjutnya. Saya stop share dulu, saya stop recording, nanti saya record ulang.